rasul atau nabi itu harus memiliki empat sifat, yaitu yang pertama harus sidik, ya, harus sidik itu benar. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu harus mempunyai sifat benar, ya. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Mohon maaf, yang kedua itu adalah amanah. Tahu amanah? Ya. Amanah itu dapat dipercaya, ya. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu bersifat khianat, ya. Pasti amanah, terpercaya, ya. Dan kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, beliau itu terpercaya, ya. Sejak kecilnya, sejak mudanya, orang-orang telah memberikan suatu predikat, suatu gelar, yaitu Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Bahkan kafilah Arab ketika mau syafar, ya, mau berdagang ke Syam, mereka menitipkan barang berharganya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau itu Al-Amin. Yang ketiga adalah tabligh. Tahu tabligh itu apa? Apa itu? Tabligh itu adalah mewartakan atau menyampaikan. Ya. Yang keempat adalah patonah. Patonah itu adalah cerdas. Jadi tidak mungkin ada nabi atau rasul yang bodoh gitu. Semua nabi, semua rasul itu mempunyai sifat pinter gitu kan, cerdas. Ya. Sekarang aku mau tanya, ya, halo? Ya, saya dengar nih. Iya. Menurut kamu, Yesus itu seorang yang jujur atau tidak? Seorang yang amanah tidak? Seorang yang dapat dipercaya atau tidak? Dari keempat yang aku tadi. Oke, dia memiliki sifat benar apa tidak? Kalau menurut saya, semua itu terpenuhi. Oke, semuanya ya? Ya. Jadi menurut kamu dia itu nggak pernah berbohong, dia itu cerdas, dia itu amanah, dia itu mewartakan kebenaran. Halo? Iya, iya. Ya, menurut kamu bagaimana? Iya, menurut saya semua terpenuhi. Dia itu nggak pernah berbohong. Ya. Ya, dapat dipercaya. Ya. Mewartakan kebenaran. Ya. Berarti kita sepakat ya bahwa Yesus itu tidak pernah berbohong, orang yang benar, dapat dipercaya, dan memiliki kecerdasan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu, apakah Yesus itu Tuhan? Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Makanya ini yang saya bilang, ada suatu miskomunikasi, makanya terjadi debat kusir. Gitu. Makanya yang mau saya jelaskan dulu, miskomunikasinya itu di mana gitu loh. Jadi Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan, bukan pencipta, ya, bukan Rabbul Alamin. Lantas menurut kamu Yesus bukan ya? Jadi yang dimaksud dengan Allah itu apa dong? Karena Bible sendiri itu tidak pernah mengatakan demikian gitu loh. Kita sudah mendengarkan seperti apa jawaban dari Edis TV ini, bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus sendiri, kata Edis TV ini, tidak pernah mengaku dia Tuhan. Memang kalau kita membaca Alkitab, kita cari tentang pengakuan Yesus bahwa dia Tuhan itu tidak ada. Tapi Yesus itu mengaku bahwa dia hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Tapi ini disampaikan Edis TV beberapa tahun yang lalu, beda dengan Edis TV yang sekarang. Orangnya tetap sama tapi pikirannya berbeda. Kalau Edis TV yang sekarang ini hanya bisa keluar-keluar. Kita dengarkan bagaimana pernyataan dari Edis TV. Jadi begini, apakah Yesus itu Tuhan? Dijawab yes, 100% Yesus itu Tuhan. Apakah Bapa itu Tuhan? Yes.
Pertanyaannya begini, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawabannya jelas bukan, Uncuk. Makanya konteks nandar ketika bertanya itu, apakah Yesus adalah Tuhan dalam pengertian apakah Yesus itu adalah Bapa? Jawabannya jelas bukan. Saya tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang dimaksud Tuhan di situ adalah Bapa di sorga yang kepadanya Yesus berdoa. Jawabannya jelas bukan. Sama seperti kamu tidak percaya. Sob, apakah Muhammad Rob? Ya. Jangankan Muhammad, guru saya aja Rob. Apakah Allah Rob? Ya. Apakah Muhammad adalah Allah? Ya bukan. Bukan, Uncuk. Kita sudah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Edis TV ini. Dulu Edis TV ini mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi sekarang Edis TV ini mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Dari klarifikasinya, si Edis TV ini ngeles. Jadi buat teman-teman di sini, bagaimana cara membuktikannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan bagaimana cara membuktikannya bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Kita baca Alkitabnya. Apakah di dalam kitab sucinya umat Kristen ini ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan? Kalau kita membaca dari ayat A sampai Z, banyak sekali ayat-ayatnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ada salah satu pendeta mengatakan, jangan pengetahuan dulu, tapi imani saja, baru pengetahuan nomor 2. Inilah bedanya kita dengan mereka. Kalau kita di dalam agama Islam, menjadi pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran. Tapi kita itu disuruh berpikir dulu, baru kita itu beriman. Tapi mereka di dalam agama Kristen disuruh beriman dulu, baru berpikir. Ini kan aneh. Kalau kita membahas tentang Alkitab, kitab sucinya umat Kristen, di mana ayat-ayatnya sangat banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi, bertentangan dengan ilmu modern. Di mana ini sudah dicampur tangankan oleh manusia, ayat-ayat dari Bible ini, makanya di sini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin Tuhan itu tidak tahu, Dia yang membuat, tidak mungkin Dia tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Tapi di dalam Alkitab ini semuanya terbalik, bahkan berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan setuju dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Jadi kepada teman-teman di sini, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.